只眼睛看出那是你的纪元。小麒麟已经选择了主人。Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Missy G episode ke-215. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Xiao menyelesaikan ujian Akademi Tianzhen bersama Mbak Penyihir alias Monu sampai mereka terjebak di dalam kota Phoenix sejati yang membuat Xiao bertemu dengan telur Phoenix yang disinyalir merupakan calon reinkarnasi pelangi tapi mengalami kegagalan. Setelah mengambil telur tersebut, Xiao pun melanjutkan perjalanan ke perbatasan belantara dan menemukan sudah ada banyak ahli muda di sana termasuk para jenius kuno dan anggota geng motornya. Xiao juga melihat tetua ketiga Akademi Tianzhen yang lupa udah kita kasih nama siapa gitu ya. Jadi kita panggil aja dia Bambang sehingga langsung menceritakan keanehan yang dia lihat selama menuju ke perbatasan belantara termasuk para ahli yang terkontaminasi dao jahat dan pertemuannya dengan Lao Mu. Di episode kali ini kita akan melihat seluruh calon murid baru Akademi Tianzhen diajak berburu kilin kecil yang Xiao yakin tidak akan pernah berhasil berhubung kilin itu masih menganggap Markona sebagai pemiliknya. Tapi ternyata ada orang yang berhasil menjinakkan kilin tersebut dan orang itu merupakan sosok yang tidak pernah Xiao duga sebelumnya. Siapakah dia? Langsung aja kita terobos atuh. Karena orang-orang yang sudah sampai di perbatasan belantara adalah calon murid baru Akademi Tianzhen, Bambang pun memberikan beberapa petua dan kata sambutan termasuk juga mengingatkan bahwa perang besar kemungkinan akan segera dimulai. Ketika perang itu datang entah para murid baru ini mau tetap tinggal dan berperang maupun melarikan diri, satu pesan Bambang adalah jangan sampai mereka jadi anjing penjilat dan justru melipir ke pihak musuh. Meskipun para murid baru yang penuh idealisme ini menyatakan dengan tegas tidak akan melakukan hal memalukan semacam itu, Bambang kembali mengingatkan betapa rumitnya hati manusia karena dia pernah melihat prajurit kesatria yang menyerahkan kaumnya untuk melindungi diri, ada yang mengkhianati prinsip demi mengejar kekuatan, atau ada pula yang rela menjadi kaki tangan musuh karena dendam pribadi. Karena itulah Bambang berharap muda-mudi yang akan menjadi murid Akademi Tianzhen ini memiliki keteguhan yang setinggi langit yang merasa lebih baik mati di medan perang dibanding menjadi pengkhianat yang diludahi sepanjang masa. Baru setelah memberikan beberapa kata sambutan, Bambang menjelaskan poin utama dari pengumuman awal ini di mana seharusnya mereka sudah bisa caw nih ke Akademi Tianzhen. Namun berhubung ada kabar tentang kemunculan kilin kecil di wilayah tak bertuan, Akademi berpikir harus mengambil kesempatan emas itu baik-baik. Karena itulah Bambang mengumumkan siapapun yang berhasil menjinakkan kilin kecil akan mendapatkan pelatihan sepenuh hati dari Akademi. Tepat setelah Bambang mengatakan itu, sebuah pilar teleportasi emas yang mengarah ke tempat kilin berada muncul di depan para murid dan membuat beberapa ahli muda langsung berkumpul untuk membentuk kelompok kecil tidak terkecuali Xiao beserta geng motornya. Xiao langsung menjulit karena Mbak Monu yang baru di episode sebelumnya nempel banget sama dia kayak perangko seolah mengikrarkan diri sebagai rekan sehidup semati, sekarang malah pindah nempel dan ngintilin anak seperguruannya yang baru dia temukan alias Jessian. Monu hanya meringis kesal mendengar ejekan Xiao meskipun dia tahu ejekan itu hanyalah bercandaan kecil. Xiao juga sempat menawari Yuchan untuk bergabung dengan kelompoknya berhubung pamannya sudah meminta tolong secara pribadi, namun tampaknya Tuan Putri Aula Butien itu masih memegang harga dirinya tinggi-tinggi. Xiao hanya mendengus melihat cewek yang sok jual mahal seperti Yuchan sebelum kemudian mengajak seluruh anggota geng motornya untuk turut masuk ke dalam pilar teleportasi. Singkat cerita, seluruh murid baru Akademi Tianzhen telah memasuki pilar dan langsung berpindah ke lembah Changlan, tempat di mana kilin putih kecil yang kita panggil aja dia si Unyil sebagai binatang kuno abadi berada.
Lembah Changlan adalah tempat yang cukup misterius sampai ketika mereka sampai murid-murid baru itu langsung disambut dengan kemunculan jasa tokoh agung yang bisa melenyapkan tubuh dan jiwa seseorang dalam sekejap. Meskipun demikian perburuan unyil ini masih membuat banyak ahli muda merasa tertantang dan tertarik, tidak terkecuali Ning Chuan yang memang memiliki hubungan lebih mendalam dengan binatang kuno tersebut. Ning Chuan menjelaskan bahwa tempat kelahirannya merupakan goa persembunyian seekor kilin putih dan karena itulah dia memiliki semacam radar kilin yang membuatnya dapat merasakan di mana kilin kecil itu berada. Sementara itu Si Hao yang sempat mendengar pembicaraan Ning Chuan dan Gu Dongjian sedikit menjulit tentang unyil yang udah punya tuan dan pasti patah hati setengah hidup kalau sampai kilin kecil itu mengakui Ning Chuan sebagai tuan. Tidak hanya Ning Chuan maupun Si Hao yang merasa antusias dalam berburu unyil, geng murid lama Akademi Tianshan seperti Hong Yu, Yu Liu, Lin Tian, dan satu bapak-bapak yang belum kita ketahui namanya. Nah, ketika Hong Yu menyeletuk dengan nada ejekan menyebut anak-anak alam bawah ini memang agak kampungan, Si Hao malah enggak pakai mikir lama langsung mengeluarkan kereta perang perunggu yang dia rampok dari Lin Tian untuk menunjukkan bahwa anak kampungan ini sudah berhasil mengalahkan salah satu di antara mereka. Ketika kereta perang muncul, Yu Liu langsung mengusap dagunya berpikir di mana dia melihat kereta perang yang familiar ini dan membuat Lin Tian sebagai mantan pemiliknya auto kena mental. Sementara geng Si Hao dan geng Hong Yu saling mengonfrontasi satu sama lain, Go Dongjian yang nempelin Ning Chuan agak khawatir kalau persepsi kilin milik Raja 6 Mahkota itu justru membuat mereka dimanfaatkan oleh murid lain. Namun sayangnya Ning Chuan sama sekali tidak peduli karena selama dia bisa menemukan kilin lebih dulu, maka sebuah kemustahilan orang lain dapat mengambil keuntungan dari mereka. Karena itulah begitu melihat gunung tempat di mana kilin berada, Ning Chuan langsung meledakkan persepsi spiritualnya dan melesat mendahului semua orang dalam sekejap mata. Astagfirullah, ini teh meni balelol gini atuh. Singkat cerita sampailah Ning Chuan dan Gu Dongjian di lembah tempat unyil berada dan ketika melihat kilin putih itu dia langsung merentangkan tangannya lebar-lebar seolah ingin menyambut binatang kuno itu dalam pelukannya bak film India. Tapi ternyata tapi ternyata bukannya menghambur ke pelukan Ning Chuan dengan romantis seperti film India atau drama Korea, si unyil malah terobos aja lah dan menembus tubuh Ning Chuan di depan mata semua orang dan berlari lurus ke belakang pemuda itu, bahkan melewati semua murid untuk menghambur pada sesosok ahli misterius yang muncul dari dalam tanah yang disegel. Semua orang sudah panik, khawatir, sekaligus penasaran siapakah orang yang tiba-tiba muncul dari tanah tersegel itu dan bertanya-tanya apakah sebenar-benarnya ada manusia dari zaman kuno abadi yang ada di tempat ini dan memelihara kilin. Namun ketika sosok itu semakin jelas, Si Hao justru melihat sebuah kuncir menyerupai telinga kelinci yang sangat akrab, di mana sosok yang baru muncul tidak lain dan tidak bukan adalah Tain Yutu. Ketika semua orang mendengus kecewa melihat bahwa orang yang muncul adalah ahli di zaman ini, Si Hao justru menjadi penasaran apakah sebenar-benarnya Tain Yutu adalah reinkarnasi Markona karena sifat mereka yang mirip, meskipun fluktuasi jiwanya benar-benar berbeda. Tain Yutu awalnya bengong mendengar hujatan yang dilemparkan kepadanya, namun ekspresinya segera menjadi gembira ketika melihat teman-teman lamanya berkumpul dan langsung meminta Si Hao membantunya serta si unyil. Sementara gantian Si Hao yang menjadi objek olok-olokan, Yonghu malah mempraktekkan teknik marketing kaderisasinya dengan menawarkan bapak-bapak di kelompoknya yang bernama Tianlang untuk merebut kilin kecil dengan roda pengejar matahari miliknya.
Tianlang menerima kemurahan hati Hongyu dengan hati gembira karena dia memang sangat menginginkan kilin kuno tersebut. Tanpa banyak babi bu, Tianlang meraih roda pengejar matahari sebelum kemudian menggunakan transformasi binatang buas ketika merangsek ke arah Tain Yutu dan Unyil. Tain Yutu meraung meminta bantuan Xiao untuk melindunginya, namun sebelum Xiao melakukan permintaan tersebut, sebuah kepalan tulang raksasa sudah menuju tubuh Tianlang dan membuatnya terhempas sejauh beberapa meter. Telapak tangan tulang dimiliki oleh Ning Chuan yang tidak mau ada orang lain berusaha merebut Unyil, berhubung dia berpikir bahwa kilin kecil itu pasti akan menjadi miliknya. Meskipun Tianlang sempat menunjukkan perlawanan, Ning Chuan sama sekali tidak bergeming ketika membentuk bayangan kilin raksasa dan akhirnya berhasil mengalahkan si bapak-bapak alam luar itu di depan mata semua orang. Baru setelah mengalahkan Tianlang, Ning Chuan pun mengalihkan perhatiannya pada Unyil dan meminta kilin kecil itu melihat tato kilinnya sendiri, seolah menunjukkan bahwa mereka memiliki darah yang sama. Ketika Tain Yutu meminta Unyil untuk tidak mudah percaya pada orang asing, Yonghu tidak terima kalau ada orang lain yang mendapatkan kilin dan langsung menyerang si gadis kelinci sebelum dihentikan dengan sangat mudah oleh Si Hao. Ning Chuan sempat ikut campur lagi menghalau serangan Yonghu karena tidak mau orang-orang Ashem ini merebut peluang keberuntungannya sebelum Xiao mengatakan dengan tegas bahwa kepemilikan Unyil merupakan peluang siapapun dan berhubung kilin kecil itu telah memilih tuannya, Xiao menyarankan agar mereka berdua berhenti untuk berebut. Hongyu menyarankan Xiao sebagai anak baru untuk tidak memicu perseteruan seperti ini sebelum memanggil anggota gengnya untuk mendekat seluruhnya. Namun sayang si anak baru sama sekali tidak peduli dengan senioritas semacam ini dan malah ikut mengumpulkan bala bantuannya sehingga Hongyu pun tidak punya pilihan kecuali bertarung sendirian. Hongyu menggantung di udara ketika mengeluarkan tombak panjang emas abadi yang merupakan harta rahasia sektenya dan mengubahnya menjadi beberapa bilah tombak sebelum menghujamkan ke arah Si Hao. Sayangnya serangan licik seperti itu jelas tidak akan memberikan dampak signifikan kepada Si Hao sehingga Hongyu yang merasa harga dirinya diinjak-injak pun menunjukkan kekuatan tombak emas abadi yang sebenarnya ketika memanggil keluar sosok raksasa berukuran ratusan kaki sebagai perwujudan dari teknik boneka 10.000 emas yang merupakan tubuh klon ilusi dari senjata rahasianya. Hongyu tertawa kencang setelah memanggil boneka 10.000 emas abadi keluar seolah merasa telah mengunci kemenangannya dengan kekuatan boneka raksasa tersebut. Tanpa banyak babi bu, Hongyu menggerakkan boneka emas abadi untuk menuju Si Hao, tapi tanpa diduga serangan yang bahkan sulit diatasi oleh Dewa Surgawi itu dapat ditahan dengan tangan kosong oleh Si Hao. Yang lebih membagongkan lagi, pemuda batu kecil itu malah kesenangan melihat boneka Hongyu yang dipenuhi dengan emas abadi karena benda tersebut adalah makanan yang bergizi tinggi untuk pedang Daluo-nya. Tanpa pikir panjang, Xiao pun menarik keluar pedang Daluo dan memanggil sosok pedang penelan 8 belentara untuk mulai mukbang emas abadi yang bersedia gratis di hadapannya. Hanya dalam waktu singkat, separuh telapak tangan boneka emas abadi sudah ludes di bawah kemampuan hisap pedang penelan 8 belantara dan membuat Hongyu auto panik ketika berusaha untuk menggerakkan bonekanya dan menyerang Xiao membabi buta. Namun lagi-lagi serangan boneka emas abadi sama sekali tidak menimbulkan kerugian besar bagi Si Hao, malah karena sekarang kekuatannya sudah banyak terserap oleh pedang Daluo, raksasa emas itu dengan mudahnya dihempaskan mundur oleh formasi pohon Willow Si Hao. Masih belum menyerah, Hongyu pun melayangkan serangan sekali lagi, namun sayang serangan itu bahkan sekarang dapat dihalau dengan mudah oleh tinju tangan kosong Si Hao. Baru setelah itu boneka emas abadi sama sekali tidak bisa berkutik menghadapi kemampuan isap pedang Daluo dan hal itu membuat Hongyu hanya bisa merana, tidak mampu membayangkan
Apa yang harus dia jelaskan pada sekte karena membawa pulang tombak emas abadi yang udah nggak ada emasnya. Nah, mengalahkan Hong Yu ternyata belum bisa membuat Xiao nyantai karena sekarang Ning Chuan akan mengambil kesempatannya untuk merebut unyil dari tangan Taiyin Yu tuh. Namun lagi-lagi upaya itu langsung dihentikan oleh Xiao yang membuat Ning Chuan menjadi sangat kesal sehingga berkata akan menyelesaikan darah pendosa itu hari ini juga. Mendengar darah pendosa setelah sekian lama akhirnya memantik kemarahan Xiao dan membuat siap OTW baku hantam sama Raja 6 Mahkota Soiyes ini lagi. Tapi tiba-tiba tiba-tiba saja tetua ketiga alias si Bambang muncul dan menghentikan pertarungan itu persis seperti yang dia lakukan kepada Xiao dan Hong Yu sebelumnya. Kemudian mengingatkan bahwa para ahli muda ini tidak semestinya bertarung satu sama lain. Xiao yang tidak terima langsung mengadukan penyebutan darah pendosa yang dilakukan oleh Ning Chuan dan hendak memanfaatkan kesempatannya untuk mencari tahu rahasia di balik darah pendosa ini dari Bambang. Namun ternyata tetua ketiga Akademi Tianzhen itu sama sekali tidak mau berbicara tentang darah pendosa dan berkata bahwa Xiao akan mengerti segalanya kalau bertemu dengan orang yang mengetahui kebenaran. Xiao masih tidak terima karena selama ini semua orang yang dia tanya tentang kebenaran darah pendosa selalu bungkam dan menghindar. Meski demikian tampaknya Bambang tidak mau lagi membahas masalah darah pendosa karena membicarakan hal itu pasti akan memicu lebih banyak perseteruan di antara murid. Karena itulah alih-alih melanjutkan pembicaraan, Bambang mengajak semua murid untuk kembali ke gerbang kota Kaisar sebelum menjelaskan bahwa hanya dengan memasuki gerbang ini dan memahami perjanjian kuno lah para murid baru ini akan tahu betapa besar tanggung jawab yang mereka pikul sebagai pewaris Akademi Dewa Surgawi. Siapa yang nonton sampai akhir? Hayo!